Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Rahman Syaran dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang teks ulasan review resensi. Teks resensi. Teks resensi merupakan salah satu teks ulasan yang berisi penilaian terhadap suatu karya, baik itu buku, film, musik, dan sebagainya. Resensi menurut KBBI berarti suatu bentuk pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Dalam proses meresensi, penulis terlebih dahulu harus mampu memahami dan mendalami karya yang akan diresensinya. Definisi teks resensi menurut Dalman mengatakan, resensi merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang bersifat subjektif. Maksudnya, bahwa teks resensi dapat dikatakan sebagai bentuk karya seni ilmiah yang dibuat berdasarkan sudut pandang masing-masing. Arifin dan Tasai mengungkapkan pengertian resensi adalah sebagai berikut. Resensi adalah suatu komentar atau ulasan seorang penulis atas sebuah karya, baik buku, film, karya seni, maupun produk yang lain. Resensi merupakan ulasan sebuah buku atau karya yang di dalamnya terdapat keunggulan dan kelemahan buku atau karya tersebut. Sebuah komentar dalam resensi yang dibuat akan menjadi masukan penting bagi si penulis buku atau karya tersebut. Resensi sangat berharga bagi si penulis buku atau karya tersebut karena dengan adanya resensi, penulis dapat mengetahui keunggulan atau kelemahan dari buku atau karya yang mereka buat atau tulis. Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Mursidi. Kata resensi berasal dari bahasa Latin revidere atau recensere yang berarti melihat kembali, menimbang atau menilai. Jadi dapat diartikan resensi yaitu memberikan penilaian, membahas, mengungkap kembali isi buku atau mengkritik sebuah buku. Artinya, kegiatan meresensi merupakan suatu kegiatan menilai kelayakan sebuah bahan bacaan. Tujuan dan fungsi menulis resensi. Jainal dan Tasai mengungkapkan bahwa tujuan meresensi buku bermacam-macam. Tujuan menulis resensi buku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penulis resensi ingin menjembatani keinginan atau selera penulis kepada pembacanya. Yang kedua, penulis resensi ingin menyampaikan informasi kepada pembaca sebuah buku atau hasil karya yang diresensi layak mendapat sambutan atau tidak. Yang ketiga, penulis resensi berupaya memotivasi pembaca untuk membaca buku tersebut secara langsung. Yang keempat, penulis resensi dapat pula mengkritik, mengkoreksi, dan memperlihatkan kualitas buku, baik kelebihan maupun kekurangan. Yang kelima, penulis resensi mengharapkan memperoleh honorium atau imbalan dari media cetak yang memuat resensi. Struktur teks resensi. Sistematika teks resensi atau yang bisa disebut struktur teks resensi memiliki beberapa bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut Kosasih, terdapat 6 bagian struktur pada teks ulasan resensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, yakni berupa pengenalan drama atau film yang akan diulas. Disebutkan juga judul drama serta pengarangnya. Yang kedua, sinopsis, berarti berisi ringkasan isi drama atau film dari awal hingga selesai. Yang ketiga, analisis unsur-unsur drama yang meliputi unsur perwatakan, setting, dialog, alur, properti, acting para pemain, dan tema. Pada bagian ini dikemukakan argumen-argumen beserta fakta-fakta pendukung yang memperkuat argumen, termasuk penilaian rekomendasi tentang film atau drama. Yang keempat, pengenalan isu atau tinjauan karya film atau drama yang di dalamnya berupa judul, sutradara, para pemain, termasuk gambar isi karya itu sendiri, yakni yang biasa disebut dengan sinopsis. Yang kelima, pemaparan argumen. Sebagai besar inti teks berisi analisis berkenaan dengan unsur-unsur karya berdasarkan perspektif tertentu. Yang keenam, pada bagian ini dikemukakan juga fakta-fakta pendukung untuk memperkuat argumen penulis atau pembaca.
Menurut Dalman, dalam bukunya menjelaskan tentang sistematika resensi terdiri dari yang A. Judul resensi. Judul resensi harus menggambarkan isi dari resensi. Penulisan judul resensi harus jelas, singkat, dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. B. Data buku. Data buku ini biasanya berisi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, beserta cetakannya, tebal buku, dan harga buku. Yang C. Membuat pendahuluan. Pada bagian pendahuluan dimulai dengan memperkenalkan pengarang, membandingkan dengan buku sejenis, memaparkan sosok pengarang, keunikan buku, tema buku, kritik terhadap kelemahan buku, kesan terhadap buku, mengajukan pernyataan, dan membuka dialog. Yang D. Tubuh atau pernyataan resensi buku. Tubuh atau pernyataan resensi buku biasanya memuat sinopsis buku, tinjauan bahasa, dan adanya kesalahan cetak. Yang E. Penutup. Bagian akhir biasanya diakhiri dengan saran yang dituju oleh buku. Teks resensi terdiri dari unsur-unsur berikut. Yang A. Judul resensi. Yang B. Identitas buku yang diresensi. Yang C. Pendahuluan, memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, dan lain-lain. Yang D. Inti atau isi resensi. Yang E. Keunggulan buku. F. Kekurangan buku. G. Penutup. Kaidah kebahasan teks resensi. Kaidah kebahasan teks resensi dipaparkan oleh Kawasi dan Kurniawan sebagai berikut. Yang A. Banyak menggunakan konjungsi penerang, bahwa, yakni, yaitu. Yang B. Banyak menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Yang C. Banyak menggunakan konjungsi penyebab, karena, sebab. Yang D. Menggunakan kata kerja mental, menarik, menyukai, menikmati, menyelami, menyadari, mengejutkan, memikat, bahagia. Yang E. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Langkah-langkah meresensi. Menurut Dalman, menjelaskan ada beberapa langkah dalam meresensi buku, yaitu sebagai berikut. Yang A. Melakukan penjajakan atau pengenalan buku yang akan diresensi. Yang B. Membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. Yang C. Menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Yang D. Membuat sinopsis atau intisari. Yang E. Menentukan sikap dan menilai hal-hal yang berkenaan dengan organisasi penulisan, bobot ide, aspek bahasanya, aspek teknisnya. Susilawati Gita Rahayu dalam skripsi mengungkapkan bahwa langkah-langkah dalam menganalisis teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam teks. Yang ketiga, membaca ulang. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, menetapkan hasil. Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka langkah-langkah dalam menganalisis teks resensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks resensi. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasan teks resensi. Yang ketiga, membaca ulang teks resensi. Yang keempat, menganalisis kaidah kebahasan yang terdapat dalam teks resensi. Yang kelima, menetapkan hasil, yakni menetapkan kaidah kebahasan teks resensi yang sudah dianalisis. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, jika seorang yang akan meresensi buku, maka pastikan mengetahui buku jenis apa yang akan diresensi, apakah buku fiksi atau buku non-fiksi, dan selanjutnya mencari letak keunggulan dan kelemahan buku. Teks ulasan atau review. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Akan tetapi, pada uraian ini siswa tidak diajak untuk berhadapan dengan teks ulasan terhadap semua bidang itu. Siswa hanya akan memusatkan perhatian kepada ulasan buku. Teks ulasan buku disusun dengan struktur teks. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, rangkuman evaluasi. Identitas.
Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas, meskipun mengandung informasi yang penting. Sesungguhnya, identitas bersifat opsional pada struktur teks. Orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk pertama menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju dalam hal segmentasinya. Yang dua, memposisikan buku yang diulas, dan ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Tahapan tafsiran isi. Tahapan tafsiran isi memuat pertama penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Pada tahapan ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.